Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridhoillahi ta'ala wa bi syafaati Nabi Muhammad wa bi hajatina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathum minallahi qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwid alaikum wa namnakum minal mu'minin fallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah walai yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Shadaqallahul adzim. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kaulolan panjenengan termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah, yang senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan hidayah dari Allah, pertolongan dari Allah, perlindungan dari Allah, sehingga kelak kaulolan panjenengan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Syukur alhamdulillah, kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, kaulolan panjenengan taksih diparingin nikmat. Boten bakal saged manusia hidup teng alam dunia tanpa nikmat, tanpa rahmat dari Allah. Kaulolan panjenengan taksih diparingi nikmat, alhamdulillah, diparingi iman, alhamdulillah, awake sehat, alhamdulillah, rezekine taksi berjalan, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ingkang kathah. Nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah itu kuncinya
yang akan bisa menjadikan nikmat itu bermanfaat atau nikmat itu akan membawakan kesengsaraan, intinya adalah iman. Makanya sebetulnya nikmat yang paling tinggi, nikmat yang paling berharga bagi kita itu iman. Duitnya akeh, miliaran, umahe pirang-pirang, usahane nambah maning. Tapi pangapunten, kalau dia tidak memiliki iman, nikmat sing kata, rahmat yang diberikan oleh Allah terhadap orang itu hanya dinikmati di alam dunia. Kowe yen awake sehat, dudia pirang-pirang penyakitnya akeh, gulane wenten, asam urate wenten, jantunge lah. Hayang duite pirang-pirang orang rasakna nikmat, tapi sing awake sehat, gawe sayur sop, sambel, panas, maem kemringet, alhamdulillah. Wis nikmate por-poran. Makanya intinya apa? Intinya adalah kuncinya iman. Kenapa saya mengatakan kuncinya iman? Pangapunten. Iman itu yang ada dalam diri kita, itu yang akan menggerakkan harta, itu membawa harta itu ke arah sesuatu yang bermanfaat, atau harta itu akan dibawakan ke arah sesuatu yang tidak bermanfaat, itu kuncinya iman. Kalau imannya bagus, maka harta itu akan digunakan untuk kebaikan. Bantu, nulungi, infak masjid. Karena yang akan mengendalikan adalah iman. Tapi kalau imannya tidak ada, iman tak anak, tapi imannya cilik, sing gede hawa nafsu. Kalau hawa nafsunya yang besar, harta banyak, maka hawa nafsu yang akan menguasai. Anak infak sodako ya hawa nafsumu aja. Eman. Luru duwite kesel pan dibagek-bagek natok wong esa aja. Nah, itu hawa nafsu. Sehingga harta itu tidak akan memberikan kebaikan karena yang menghandle hawa nafsu. Awak sehat tidak akan memberikan kebaikan karena yang mengkoordinir hawa nafsu, sing nguasai hawa nafsu. Makanya orang yang lebih dikuasai hawa nafsu berarti mengikuti langkah setan. Setan tidak akan pernah mengarahkan kita ke arah surga, tapi setan mengarahkan manusia ke arah neraka. Itu sudah jelas. Kemudian yang kedua, salawat serta salam kita aturkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya, umat yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, monggo kita gunakan wekdal ingkang singkat niki kanggene belajar tafsir. Tafsir Al-Qur'an jumlahnya banyak, ayatnya, suratnya banyak. Pemahamannya harus tahu. Sedangkan semua yang ada di dalam Al-Quran itu adalah petunjuk. Apa artinya? Panjenengan mempunyai Al-Quran tetapi tidak mengetahui Al-Quran, maka kita tidak akan bisa menggunakan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Tumbas TV, apa tumbas mesin cuci, petunjuke nganggone bahasa Inggris. Ki nganggone pribe, anggerpan ganti pribe, anggerpan waktune pribe. Kita tidak tahu. Ada
Peraturannya ada, petunjuknya ada. Panjenengan ketika bisa menggunakan petunjuk, bisa mengerti petunjuk, kemudian diterapkan metete kiye, angger mesin cuci ke pan go nyuci kiye, angger pan go bilang, pan go meres kiye, angger pan di waktu niki, angger pan itu sudah ada petunjuknya. Kalau mengikuti petunjuk maka akan selamat. Tapi kalau tidak mengikuti petunjuk, wes jojol bae ana puteran ke puter bae. Petet bae dipetet asal petet. Oh, paling ya ngerorot jalan. Nah, itu manusia. Allah wis coba tuli bae dicoba. Mak daging babi wis sing penting digodhog sing mateng dipangan wis coba bae coba. Itu manusia. Carane pripun? Oh, ora apa-apa wis sing penting melu-melu ki anak, ki lagi rame masalah kampanye nyenengan dadi ya wis siap. Men iya wis siap. Men, wah, pirang-pirang oh duitnya dadi akeh kae. 1.000, 1.000, 1.000. Wis coba bae. Itu karena tidak mengerti aturan. Kalau kita tidak mengikuti aturan, yang dikhawatirkan bukan kita, yang dikhawatirkan kita, yang dikhawatirkan keluarga kita, karena kita jebule melalui jalannya mboten jalan sing bener, jalan sing sesat, yang akan membawakan kesengsaraan. Itu yang dikhawatirkan. Makanya dalam ajaran Islam itu ada 3 golongan. Nah, golongan beriman, kula panjenengan mudah-mudahan termasuk golongan yang beriman. Kemudian kedua ada golongan kafir, ya, golongan orang-orang yang memusuhi Islam, Yahudi, kafir, mungkin kita gambarkan seperti orang-orang di negara Israel yang memang benar-benar katon memusuhi Islam. Itu jelas katon. Tapi ada golongan yang ketiga, golongan sing angel, jegong bareng karo kita, melu pengajian bareng, sholat bareng, tapi ning atine sengit. Pengajiannya wis ana sing ngrungokne isi akeh bae sih ya. Carane piye ben pengajian nang Nurul Falaq bubar. Melu pengajian. Tapi ning atine ora seneng. Nurul Falaq sing salat isi akeh. Pribe ya carane ya. Nah, itu dia ikut gabung tetapi tidak senang. Itu yang disebut dengan golongan orang-orang munafik. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghadapi orang munafik lebih susah menghadapi daripada menghadapi orang kafir. Kalau dalam bahasa pribahasa, orang munafik itu menikam dari belakang. Anggerpan gelut, nganggo pedang, adep-adepan, ayo siap. Tapi kalau orang ngerti lagi jegong bareng, jebule ditusuk dari belakang, ini yang susah. Menggunting dalam lipatan, dilipat rapi, kelambi dirapi lipatan, barang plastiknya dibuka pada prol, dening pada bolong, pada tugel. Sing nugeli sapa? Munafik, katone bala jebule musuh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di sini Allah menjelaskan tentang sifat munafik. Sifat orang munafik, perbuatan tercela orang munafik, kalau di dalam ayat sebelumnya menjelaskan bahwa ciri orang munafik di dalam surat An-Nisa 140 ini, dia mencari pelindung, pemimpin, penolong itu bukan dari golongan orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu kafirina awliya min dunil mu'minin. Wahai orang yang beriman, panjenengan mengaku beriman, buktikan keimananmu. Abot. Saya sering mengatakan kalau diawali ya ayyuhalladzina amanu ngerjakakane abot. Kenapa abot? Karena akan menguji keimanan. Wahai orang yang beriman apa?
Janganlah panjenengan menjadikan pemimpin, menjadikan penolong, menjadikan pelindung, menjadikan teman setia panjenengan itu dari golongan orang-orang kafir. Mengapa dari golongan orang-orang kafir? Kalau panjenengan mengambil dari golongan orang-orang kafir, bukan dari golongan orang-orang yang beriman, maka panjenengan termasuk sama seperti orang munafik. Karena orang munafik mengambil golongan saudara, pemimpin, pelindung, penolong. Itu bukan dari golongan orang yang beriman, tapi dari golongan orang-orang kafir. Contoh, sekarang banyak sekali. Panjenengan punya saudara, ini contoh yang susah. Punya saudara kakang adik, tapi saudara itu agamane non Islam. Mas, nyong njaluk tulung dibantu suara. Ben nyong bisa jegong di legislatif. Panjenengan sudah paham ayat ini, tapi panjenengan melihat dia itu siapa? Dia itu adik saya. Tolong ya Mas, saya dibantu suara. Nah, tolong dibantu suara. Kalau panjenengan membantu suara, panjenengan memilih dia, walaupun dia itu adikmu sendiri, tetapi ingat apa peraturan Allah? Wala tattakhidu auliya'a min dunil mu'minin. Ingat, aja sekali-kali milih pemimpin pinter kaya ngapa, sugih kaya ngapa, kuat kaya ngapa, selain dari orang Islam. Walaupun dia itu saudaramu sendiri, walaupun dia itu orang tuamu sendiri, walaupun dia itu ponakanmu sendiri. Itu perintah dalam Allah. Allah memerintahkan dalam Al-Quran. Kita yakin semua yang diperintahkan Allah pasti baik. Semua yang dilarang Allah pasti buruk. Nah, kenapa Allah memerintahkan itu penjelasannya di dalam surat Al-Imran 118. Bisanya sih ya Allah tidak boleh memilih orang-orang kafir, padahal kan dia lebih kaya. Ada orang mukmin tetapi lebih miskin. Oh, nyong tak milih sing sugih bae. Pon dadi pan milih calon kepala desa, tapi ada satu kafir, ada yang dua muslim. Tapi yang kafir ini sugih. Yang kafir duitnya pirang-pirang, yang kafir loman, sering main-main. Tapi kalau yang mukmin itu biasa-biasa nanto. Kira-kira mau milih mana? Kalau kita menuruti hawa nafsu, milih sing sugih, sing kuat, sing pinter, milih. Tapi kalau kita menuruti Al-Quran perintah Allah, maka ada 3 calon, misalnya pemimpin, 1 muslim, 2 muslim, 3 kafir. Maka yang kafir coret, betapapun dia kaya, betapapun dia kuat, betapapun dia pinter, coret dari pilihan kita. Kita pilih yang 2. 2 ini siapa yang terbaik? Itu orang mukmin. Kenapa? Sedikit penjelasan. Dalam surat Al-Imran Allah menjelaskan kenapa tidak boleh, karena la ya'lunakum khabala. Pangapunten, Allah membuka. Akhirnya Allah membuka loh wong Islam. Panjenengan anggar milih pemimpin itu pemimpin bukan dari orang Islam, kita buka ke, tak buka oleh Allah. Kenapa ya Allah? La yalunakum khabala. Orang-orang kafir itu pangapunten tidak akan pernah berhenti untuk menjadikan panjenengan menderita. Tidak akan pernah berhenti, berarti berketerusan. Hari ini dia berusaha untuk menjadikan panjenengan menderita, besok menjadikan panjenengan menderita, sampai kapanpun dia akan menjadikan panjenengan menderita. Tidak akan pernah berhenti. Bahkan dalam bahasa lain, la yuqassironna, tidak akan pernah mengurangi. Numpak mobil gigi 1, gigi 2, tidak akan pernah mundur. Tambah gigi 3,
Minimal gigi 3 tambah lagi gigi 4. Tidak akan pernah mundur. Berarti semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat. Untuk apa? Untuk menjatuhkan orang Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah membuka. Kemudian apa lagi ya Allah? Waddu ma'anitum. Mereka senang, mereka akan tersenyum, mereka akan merasa bahagia, bangga, senang kalau orang-orang Islam itu susah. Kalau orang Islam susah, mereka akan tersenyum, mereka akan bangga, wadu, mereka senang, mereka bersukaria, mereka bahagia. Kenapa? Anitum ketika umat Islam dalam keadaan susah. Seperti semacam ini, Palestina digempur, wah, hati ini senengnya por-poran, hancur kabeh, hancur kabeh. Itu orang-orang kafir. Kemudian yang ketiga, kenapa orang-orang kafir itu dilarang oleh Allah? Karena orang-orang kafir, apa yang ada di dalam ucapannya itu berbeda dengan apa yang ada di dalam hatinya. Ucapannya manis tetapi hatine pahit. Ucapannya seperti madu, enak, manis, wah, seakan-akan dia itu pahlawan, seakan-akan dia itu penolong, tapi hakikatnya dia itu akan menghancurkan. Yen wis tiba wong Islam senang. Bahkan di sisi lain, kenapa sih orang Islam tidak boleh menjadikan pemimpin kita pemimpin orang kafir? Dia akan mengetahui seberapa besar kekuatan umat Islam. Dia akan mengetahui seberapa hebat keimanan umat Islam, maka dia akan berusaha bagaimana supaya keimanan umat Islam itu mulai turun. Itu dalam ayat sebelumnya. Kemudian dalam ayat ini Allah berfirman, apalagi perbuatan dari orang munafik. Orang munafik itu orang yang setiap hari yang dicari adalah keuntungan. Lari ke sana mencari keuntungan, lari ke sini mencari keuntungan, lari ke timur mencari keuntungan, ke barat mencari keuntungan. Kemanapun dia lari yang dicari adalah keuntungan. Duit, rupiah. Itu orang munafik. Dia tidak mau mengeluarkan harta, tetapi dia maunya menerima harta. Bahkan dalam ayat ini Allah menjelaskan, alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fadhum minallahi qalu alam nakum ma'akum. Yaitu orang-orang yang menunggu. Orang munafik itu menunggu dengan kepastian, dengan kejelasan antara umat Islam dengan orang kafir itu berperang. Kuwi sing menang sapa? Orang munafik itu menunggu. Orang munafik itu berperang bersama Rasulullah. Dia berperang bersama Rasulullah, ikut dalam pasukannya Rasulullah. Tetapi ketika sudah mulai berperang, ia melipir. Bahasa kita itu melipir ribe. Melu perang terus melipir, minggir, anjoke metu dari barisan, tidak mau berperang. Nyong perang kau mati. Tapi ikut bersama Rasulullah, ikut gabung bersama Rasulullah. Ayo kita berperang melawan orang-orang kafir. Ayo takbir Allah, paling seru takbir Allahu Akbar. Tapi ketika sudah mulai berperang, mencari jalan, pelipir, balik. Alasannya ini, alasannya itu, alasannya apa, itu balik. Lah ketika dia sudah pulang, orang munafik itu apa yang dilakukan? Yatarabbasun, dia menunggu. Perang ezi, ya wes esok. Perang ezi wis rampung. Si menang siapa? Oh, ini menunggu kepastian yang menang orang Islam.
Oh, orang Islam menang. Ketika orang Islam menang, bagaimana keadaan orang munafik? Teka, itik. Maring wong Islam datang pada Rasulullah, kepada orang-orang Islam, kemudian dia berkata, alam nakum ma'akum wahai umat Islam, bukankah aku juga ikut berperang bersama kamu? Tapi saya pulang karena ada uzur. Saya ikut berperang bersama kamu melawan orang-orang kafir, maka saya datang kemari untuk meminta bagian. Jatai nyong di bahasa kita, nyong melu wingi melu keliling-keliling ngolet umah, jenengan pan goleti umah ya. Nyong kan melu keliling-keliling mana-mana, terus nyong kan balik ora sida, terus jenengan golet dewek oli umah. Nyong teka, jatai nyong di. Itu orang munafik. Ya menang orang yang beriman, dia datang pada orang yang beriman, dia mengatakan alam aku ma'akum, bukankah aku juga berperang bersama kamu wahai orang yang beriman, maka mana bagian saya? Itu kalau yang menang orang beriman. Ternyata informasinya sing menang wong kafir. Yang menang orang kafir, orang beriman kalah seperti dalam perang Uhud. Orang beriman kalah, yang menang siapa? Yang menang orang kafir. Bagaimana ketika yang menang orang kafir? Apakah orang-orang munafik ini datang pada orang kafir? Dia tetap datang. Nah, hebatnya itu. Yang menang orang yang beriman, dia datang pada orang yang beriman. Bukankah aku ikut berperang bersama kamu, wahai orang yang beriman? Mana bagian saya? Kalau yang menang orang kafir, dia datang pada orang kafir. Kemudian mereka mengatakan, alam nakum ma'akum in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwid alaikum. Ketika yang memenangkan perang itu orang kafir, dia akan datang pada orang kafir kemudian mengatakan, alam nastahwid alaikum. Wahai orang kafir, selamat, kita bisa menang. Bukankah aku juga memberikan jasa kepadamu supaya kamu menang melawan orang kafir? Nah, memberikan jasa kepada orang kafir supaya kamu bisa memenangkan orang beriman. Bukankah saya memberikan jasa kemenangan kepadamu wahai orang-orang kafir, maka mana bagian saya? Nah, orang beriman menang jaluk bagian, orang kafir menang jaluk bagian. Apa jasa orang-orang mukmin, orang-orang munafik? Jasa orang-orang munafik terhadap orang-orang kafir, orang-orang munafik tadi seperti informan. Cek, break. Halo bos, ya, wong mukmin. Rasulullah pasukannya jumlahnya 700 bos, 700 jumlahnya. Ini yang pakai kuda jumlahnya 150 bos. Yang pakai senjata panahan jumlahnya cuma 100. Ini Rasulullah akan menggunakan strateginya seperti ini bos. Jadi jenengan supaya bisa ini memberikan informasi terhadap orang-orang kafir sehingga orang-orang kafir ki gampang jumlahnya mung 700 tok cil, kita gunakan 700 3.000 orang. Dia menggunakan anak panahnya itu cuma 100, kita gunakan 2.000 orang. Dia menggunakan kuda, kita gunakan. Itu orang munafik. Makanya melawan orang munafik lebih berbahaya daripada melawan orang kafir. Dia memberikan informasi terhadap orang-orang kafir sehingga orang-orang kafir itu mudah. Kalau zaman sekarang, zaman saiki lagi rebutan masalah suara, bos. Kene carane politiknya kayak mainnya selawe ibu bos. Jenengan anggar pisan duburi sak coel 30 menang. Sudah memberikan informasi disit. Enteng. Nah karena pira selawe enteng kok lebokna saket.
Nah karena model kumpulan apa? Jaluknya kiai, dingin. Sudah memberikan informasi jurusnya semacam ini sehingga jurus-jurus orang yang beriman itu bisa ditangkis oleh orang kafir dan bisa dikalahkan oleh orang-orang kafir. Makanya pangapunten, Islam melarang umat Islam memilih pemimpin orang kafir sebab apa? Ngerti kabeh. Jumlah pasukan Indonesia napira? Wah, sekian ribu senjata. Bomnya napira, semene, bangkeren nanti kene, dia akan mengetahui semua, kasih calling, bos, Indonesia bangkeren nih kene, jumlah kiai, umat Islamnya gini, sikat begitu. Itu takutnya. Itu orang-orang munafik. Makanya orang-orang munafik itu kadang dia susah, tidak bisa diterka. Dia seperti serigala berbulu ayam, serigala berbulu domba. Kalau dia bersama dengan anak ayam, bersama dengan ayam berkotek-kotek, kotek. Wes, jadi anak ayam, induk ayam itu dia tidak tahu kalau dia itu adalah serigala. Caplok anaknya, wes caplok melayu, tembe dia ngereng, wah jebule serigala munang kene seperti ayam, itu munafik. Kurang ajar, sedulure dewek kowe dibodoni, apa maning wong liya, dasar ya. Itu orang munafik. Makanya di dalam ayat yang lain, pangapunten, surat Al-Baqarah kita hafal. Surat Al-Baqarah di awal ayat Allah menjelaskan orang yang beriman. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Pertama menjelaskan orang yang beriman 4 ayat. Cuma 4 ayat. Kemudian menjelaskan orang kafir, innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. 2 ayat. Kemudian menjelaskan orang munafik berapa, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin yukhadi'una Allah wa terus 14 ayat. Waduh, berarti memang wong munafik benar-benar hebat. Allah saja menjelaskan rinciannya sampai 14 ayat. Karena orang munafik itu lebih kejam. Orang-orang munafik hakikatnya mereka yang akan membendung, menahan, menghalang-halangi majunya ajaran Islam itu bukan orang kafir. Orang kafir tidak akan berani menghalang-halangi, menghentikan, mematikan ajaran Islam, tidak akan berani. Karena dia akan berhadapan langsung dengan orang-orang yang beriman. Al-Quran dikencingi, ngamuk. Ada ayat-ayat setan, orang beriman ngamuk. Nabi Muhammad taruh urutan yang ke-11, ngamuk. Tapi sebetulnya yang paling besar menghalangi perjuangan Islam itu adalah orang-orang munafik. Katanya tuh ya semangat. Wah, ini Masjid Nurul Falah diadakan ini orangnya yang pengisiannya ini dari sini bagus. Tetapi ketika di lobi kon marani ora teka, akhirnya gagal. Kiai ora teka. Wah, senenge por-poran. Itu orang munafik. Lah di dalam ayat ini Allah menjelaskan itulah orang munafik. Kalau kita gambarkan sekarang dalam kehidupan kita, itu banyak orang, ini digambarkan saja, bukan berarti sama. Digambarkan sekarang banyak orang yang menjadi tim ses. Tim sukses. Tetapi bukan dari cuma satu orang. Dari A menjadi tim sukses. Dari B, tim sukses. Dari C, tim sukses. Ada 3 orang, tim suksesnya 1. Wah, hebat mana? Dia berusaha dengan A. Kenapa dengan A saya mendekati A? Bagaimana supaya saya bisa mendapatkan materi, fulus, duit. Dengan si A saya mendapatkan duit, dengan si B mendapatkan duit, dengan si C mendapatkan duit. Saya nggak peduli mereka jadi atau tidak jadi, tidak peduli. Yang penting saya mendapatkan dunia.
Setelah sudah selesai pemilihan, dia yatarabbasun, dia duduk, kemudian dia menunggu. Apa yang ditunggu? Ya sing dadi sapa. Wes. Telu wong. Sing dadi sapa? Ada dadi tekane. Bos, wah, saya sudah berusaha keras supaya jenengan jadi. Alhamdulillah, panjenengan lolos, bos. Jadi mana, bos? Duit apa, bos? Janji bagian saya mana? Dia tidak peduli beda di apa CEO dadi ora peduli. Sing penting ana sing dadi atak parani jatah. Ternyata tidak jadi, yang jadi B teka, bos. Wah, saya sudah berusaha semaksimal. Alhamdulillah, suaranya mutlak. Ini dengan jadi. Mana, bos? Mana? Ataupun si C. Jadi orang munafik itu dia tidak mau berkorban, tetapi dia mau mengorbankan orang lain. Kalau perlu, kalau tidak, dia yang berenang, dia mendapatkan keuntungan. Itu orang munafik. Yang menang orang yang beriman, dia datang. Mana bagian saya? Yang menang orang kafir, dia datang. Mana bagian saya? Dia tidak mempunyai komitmen di dalam akidah. Mengapa dikatakan dia sebagai orang munafik? Munafik itu maknanya nifak. Nifak itu kosong. Apa yang kosong? Hatinya kosong dari iman. Mulanya pangapunten, orang munafik itu ucapannya dengan Rasulullah, ketika dengan Rasulullah menyanjung-nyanjungnya begitu hebatnya. Dia sholat, dia puasa, dia membaca Al-Quran. Kalau memang diharuskan baca Al-Quran, mubang baca Quran, dia membaca Al-Quran. Sehingga fisiknya nganggo sarung, nganggo peci, nganggo kelambi koko. Tidak ada orang yang bisa mengatakan kamu itu orang kafir. Tidak akan bisa. Penampilannya orang mukmin kayak bunglon. Bunglon sih maring tanduran warna hijau berubah jadi hijau, mudun maring lemah warnanya coklat berubah jadi coklat, sehingga tidak akan ada yang mengatakan wah gue warnanya, tidak akan ada. Lah bagaimana dengan orang-orang munafik? Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Orang munafik, kita orang yang beriman, walaupun di antara kita, saudara kita, tetangga kita, handai tolan kita yang memiliki ciri-ciri orang munafik, jangan sampai kita katakan kamu orang munafik ya. Jangan. Karena munafik itu tempatnya di hati. Jenengan orang munafik ya, apakah jenengan sudah membedah hatinya bahwa dalam hatinya kosong dari iman? Tidak bisa. Jenengan orang, jangan. Kalau kita sudah mengetahui, oh ini ciri-cirinya seperti orang munafik nih, orang munafik dia hanya mencari keuntungan, mena sing digoleti keuntungan, wong sing merasa ketipu dan sebagainya. Oh, dia ciri orang munafik. Kalau dia ciri-ciri orang munafik, jangan katakan dia orang munafik, tapi berhati-hatilah dengan dia. Karena tidak akan bisa menembus mengatakan dia orang munafik. Yang akan menentukan dia itu orang kafir atau orang mumin siapa? Allah. Fallahu yaqumu bainahukum yaumal qiyamah. Maka Allah yang akan memutuskan, hei kamu masuk pada golongan orang-orang kafir. Itu yang akan memutuskan adalah Allah. Kapan? Fi yaumil akhir. Jadi di hari akhir itu jelas, cuma ada dua golongan, orang beriman dengan orang kafir. Orang munafik itu akan dimasukkan oleh Allah dalam kelompok orang-orang kafir. Innallah yajma'u munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah akan merekrut, Allah akan menyerok, Allah akan mengambil orang-orang munafik dan orang-orang kafir, dimasukkan ke dalam jahanam. Yang akan menentukan dia kafir atau mukmin adalah Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Fi yaumil akhir. Kemudian di akhir ayat Allah menjelaskan
Apa yang dijelaskan oleh Allah, bainakum yaumal qiyamah wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan tidaklah mungkin, sekali-kali tidaklah mungkin Allah akan memberikan kemenangan kepada orang kafir melawan orang mukmin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam ayat ini Allah menjelaskan walan. Sekali-kali tidak akan pernah terjadi. Apa yang akan terjadi? Tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi orang kafir berperang dengan orang mukmin, kemudian dia bisa memenangkan orang mukmin. Itu tidak akan pernah terjadi sampai hari kiamat. Karena yang akan memenangkan adalah orang-orang mukmin. Mungkin beberapa tahun yang lalu atau mungkin sekarang wah, mereka orang-orang Yahudi tersenyum. Rumah sakit Asy-Syifa hancur, bahkan ya Allah, kalau dikatakan biadab ya mungkin biadab, kalau dikatakan kejam ya mungkin kejam. Kenapa biadab dan kejam? Karena mereka orang-orang Israel pangapunten memberikan makan anjing. asune wong Israel dipakani nganggone bayine wong Palestina sing isi abang cilik-cilik dibalangaken maring asu dipangan. Asune dipakani bayi orang-orang Palestina. Bocah-bocah cilik turune wis ning lapangan, tidak ada umai, wis hancur, papane ninggal, ibune ninggal, wis kayak ya Allah. Itu orang-orang Palestina. Mungkin mereka katakan, wah kita sudah menguasai Gaza, kita sudah menguasai Masjidil Aqsa. Allah mengatakan walayyajidal kafiruna 'alal mu'minina sabila. Tidak akan sekali-kali orang kafir memenangkan dengan orang mukmin. Saiki menang boleh, tapi tunggu waktunya, tidak akan berhenti. Nanti lain waktu, ada masanya akan dihancurkan kembali oleh Allah. Sampai terakhir masanya ketika Nabi Isa itu turun. Nah, awis mulai hebat. Makanya orang Yahudi wis dibom kaya ngapa, negara Israel wis digempur kaya ngapa, Israel tidak akan pernah habis sampai hari kiamat. Nanti ya mohon digempur tidak akan pernah habis kelicikan mereka, kepintaran mereka yang menjadikan mereka itu kuat. Yang nanti pada akhirnya yang akan menghancurkan siapa? Orang-orang Yahudi semakin banyak akan mengalahkan orang Islam, maka turunlah Nabi Isa. Nabi Isa turun untuk memberikan penjelasan bahwa dirinya itu bukan Tuhan. Jangan menyembah ini, menyembah itu. Kemudian nanti muncullah seorang imam yang bernama Imam Mahdi. Di situ baru peperangan besar yang dimenangkan oleh orang yang beriman. Dajjal meninggal, semua orang Yahudi meninggal. Disitulah kunci dari kemenangan. Makanya sampai kapanpun orang kafir tidak akan pernah menang melawan orang Islam. Sebab orang Islam itu bersama dengan Allah. Tidak akan ada yang mampu mengalahkan Allah. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini intinya kita tidak boleh mengatakan kae munafik aja, jangan. Tapi kita mengetahui bahwa dia itu punya sifat-sifat munafik, maka kita berhati-hatilah. Kemudian yang kedua, kita tidak usah cemas, tidak usah apa, kita berdoa saja mudah-mudahan umat Islam diberikan kemenangan, keselamatan, karena tidak akan pernah orang kafir memenangkan orang beriman. Yakin, dengan keyakinan itu kita maka akan kokoh
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya kanggone kaula piyambak lan panjenengan. Cekap atur kaula a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله